dalam kekristenan seringkali kita mengatakan bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Artinya sejak dalam teologi Protestan sejak awal kita memang sudah dilahirkan dalam kondisi berdosa, kita tidak suci, dan karena itu kita membutuhkan pertolongan dan keselamatan. Nah, ada yang mengatakan janganlah kita membenci teman-teman LGBT hanya karena dosa mereka berbeda dengan dosa kita. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan bahwa yang menuduh orang-orang LGBT itu berdosa sebetulnya juga sama berdosa, cuma dosanya saja beda kebetulan. Ya. Dan tidak ada dosa yang lebih berat, dosa yang lebih ringan, itu sama di mata Tuhan. Nah, dalam pemahaman seperti itu, kami juga kemudian menyadari bahwa sebetulnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakannya dalam keadaan yang baik. Kembali ke abad ke-4 atau ke-6, itu baru pada abad-abad itulah muncul tafsir tentang Sodom sebagai kota pusat kejahatan homoseksual. Gitu. Padahal sebelum itu tidak ada. Kalau kita baca tafsir Yahudi pun, karena ya kitab Kejadian itu kami orang Kristen pegang sebagai warisan dari hubungan kelanjutan agama Kristen sebagai kelanjutan agama Yahudi. Orang Yahudi pun tidak memahami isu itu sebagai kejahatan seksual. Yang menyatakan bahwa kejahatan Sodom itu adalah kejahatan karena keserakahan mereka dan ketidakpedulian mereka kepada anak-anak yatim dan para janda. Dan anehnya, rujukan Yehezkiel dan Yeremia ini tidak pernah dipakai oleh para penafsir konservatif yang mengutuk kota Sodom sebagai pusat kejahatan dosa seksual itu. Nah, bagi saya menggunakan ayat itu untuk kaumnya untuk mengatakan bahwa LGBT adalah sesuatu yang dilaknat. Nah, ini menurut saya salah sasaran. Karena ayat-ayat yang bicara soal kaumnya Lot itu bukan bicara soal LGBT, tapi bicara soal perilaku seks, yaitu perilaku seks yang disebut dalam bahasa Arab sebagai liwat. Kaumnya Nabi Lot itu diadab, itu bukan semata-mata perilaku seksualitasnya. Jadi kaumnya nabi-nabi itu kenapa diadab oleh Tuhan, itu sesungguhnya pertama-tama yang paling pokok itu adalah karena dia menyekutukan Tuhan. Dari situ kami coba mengajak mahasiswa untuk belajar menafsir. Menafsir kitab suci dengan kacamata yang lain. Pada intinya kan kita semua menafsir kan. Ketika kita membaca sebuah teks lalu menafsirkan apa maksudnya, apa arti teks ini. Dan kami coba mengajak mereka untuk membaca bahwa teks itu tidak berbicara tentang homoseksualitas. Itu yang kami tekankan. Bahwa kejahatan kota Sodom terutama di dalam kisah Lot itu adalah gangbang, ya. Kejahatan seksual dalam usaha menaklukkan musuh. Kalau saya melihat pembagian yang ada di dalam teks-teks Al-Quran misalnya, di teks-teks Al-Quran dan hadis itu kan sebenarnya membedakan antara jenis kelamin biologis misalnya. Itu adalah dzakar dan unsa dan hunsa. Kemudian ada jenis kelamin sosiologis. Nah, ini rijal dan nisa. Nah, ada kesalahan memahami bahwa seakan-akan kawan-kawan yang disebut di bahasa Madura bencong itu atau waria ini sebagai hunsa. Nah, itu sesungguhnya salah itu. Waria atau bencong itu bukan hunsa. Nanti kawan-kawan yang belajar kitab bisa baca di Asbah wa Nadhair itu ada bab khusus tentang kitabul hunsa di sana. Nah, ada sebenarnya
satu kelompok yang disebut dengan memiliki ekspresi gender yang berbeda, yang disebut di dalam hadis-hadis sebagai mutarojilat dan mutakhonnisat. Sejak kecil memang sudah memiliki ekspresi-ekspresi yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Nah, menurut kitab Asbah wan Nadhair, menurut kitab Faidul Qadir, syarahnya Jami'us Shaghir ya, orang yang diciptakan seperti itu, artinya memiliki ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelaminnya sejak awal, memang given, itu katanya la lauma wala isma alaihi, tidak ada dosa dan tidak ada caci maki bagi mereka. Mudah-mudahan penerus saya akan melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan, adalah mengembangkan pemahaman tentang LGBT dan isu-isu queer, bukan hanya lewat konferensi tetapi juga lewat berbagai program lain. Misalnya kami mengirim mahasiswa untuk praktik lapangan di beberapa organisasi LGBT selama 2 bulan. Lalu kami juga membuka kelas-kelas yang berkaitan dengan isu-isu queer dan LGBT. Saya menawarkan kelas-kelas itu. Di setiap tahun, sepanjang tahun itu ada saja satu kelas yang mengangkat isu queer dan LGBT. Dengan harapan bahwa mahasiswa kami nanti kalau sudah lulus, mereka paham, mereka bisa terbuka dengan isu LGBT, bahkan teman mahasiswa yang juga tergolong sebagai LGBT akan berani untuk coming out, untuk berani menyatakan siapa dirinya, dan teman-teman yang hetero juga diajak untuk berani menerima mereka, bergaul dengan mereka sebagaimana biasa dan tidak melecehkan mereka. Ya, tantangan seperti yang saya katakan tadi, tantangan paling berat adalah ketika kita kembali ke gereja. Ini yang saya pikir yang harus kita kerjakan sekarang. Baru tadi malam saya berbicara dengan beberapa teman pendeta dari gereja lain, dari sinode lain, bukan GKI, saya GKI, teman-teman gereja lain yang punya kepedulian yang sama, dan kami katakan baik kita coba rumuskan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk gereja-gereja kita untuk mengubah pemahaman warga gereja kita supaya kita bisa menerima pendeta-pendeta dan penatua yang LGBT. Isu LGBT ini intinya adalah isu keadilan, bahwa di tengah-tengah masyarakat kita salah satu kelompok yang diperlakukan paling tidak adil adalah kelompok LGBT, dan ini harus disadari bahwa menjadi LGBT itu bukan sebuah pilihan. Saya pernah bertanya kepada teman-teman LGBT tentang ini, dan mereka bilang, kami tidak pernah memilih menjadi LGBT. Kami tidak pernah memilih jadi gay, lesbian, atau transgender. Untuk apa kami memilih menjadi orang-orang yang justru disingkirkan oleh masyarakat, oleh keluarga? Tidak, tapi ini kenyataan bahwa kami lahir seperti ini. Harus disadari oleh semua orang, termasuk juga kelompok-kelompok agama, gereja,